Selamat pagi. Di pagi yang cerah ini, ada baiknya kita memulai pelajaran kita dengan berdoa. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke, pagi ini kita akan belajar mengenai lanjutan dari pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran 4 dan pembelajaran 5 dalam subtema 1 buku 3D. Hari ini kita akan lanjutkan untuk pembelajaran 6 pada subtema 1 khusus di buku 3D. Oke, jadi Miss minta dulu anak Miss sediakan ya buku tematiknya, buku catatan tematiknya, latihan tematik, penggaris, pensil, dan penghapusnya. Oke, pembelajaran 6 akan dimulai dari halaman 23 sampai halaman 26. Oke, kita mulai dari halaman 23 di mana kita akan belajar memberikan saran pada setiap aktivitas kewajiban yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Di dalam pembelajaran kita ini, di pembelajaran 6, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan masing-masing. Oke, dalam kegiatan masing-masing itu kita dapat baca teks di buku kita, buku tematik 3D dan melengkapi kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu berarti ada kalimat yang belum sempurna. Jadi kita harus sempurnakan dengan kata-kata yang kita bisa gunakan. Oke, pada cerita tersebut sehingga menjadi kalimat saran. Oke, sebelumnya kita sudah belajar kalimat saran itu berisi kata-kata sebaiknya atau seharusnya di awal kalimat yang sudah kita sepakati. Oke, selanjutnya kita akan membaca dari halaman 23. Ayo membaca halaman 23. Pada pagi hari, keluarga Nina bersiap untuk melakukan kegiatan masing-masing. Nina dan Adi berangkat ke sekolah, ayah berangkat bekerja. Setelah semua berangkat, ibu melakukan tugasnya yaitu sebagai ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga itu termasuk juga pekerjaan ya nak ya. Tugas ibu rumah tangga adalah, garis bawahi ya nak, tugas ibu rumah tangga adalah menyiapkan semua kebutuhan anggota keluarga. Misalnya pakaian, kebersihan, dan makanan. Stop garis bawahinya ya. Tugas ibu sangat banyak dan melelahkan, namun ibu melakukannya dengan gembira. Ibu membuat rumah menjadi nyaman dan menyenangkan. Meskipun demikian, kita titik pekerjaan ibu. Nah, itu nanti kita akan isi. Jadi kita isi itu berisikan kalimat saran. Apa kata-kata yang kita ucapkan dalam kalimat saran? Oke, Miss bantu menjawabnya. Meskipun demikian, kita seharusnya menghargai. Jadi tulis di dalam garis yang agak panjang itu tulis seharusnya menghargai. Oke, pekerjaan ibu. Titik. Sudah selesai nulisnya? Dengan melakukan tugas dengan baik, kita sudah meringankan tugas ibu. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Kadang-kadang ibu tidak dapat melakukan tugasnya, misalnya ketika ibu sakit atau menjenguk nenek di kampung. Anggota keluarga lain titik menggantikan tugas ibu. Nah, di sini tadi kita sudah pakai seharusnya, di sini kita buat sebaiknya. Tulis kata sebaiknya, nak. Ya, sebaiknya menggantikan tugas ibu. Dengan begitu, rumah akan tetap nyaman. Oke, dari teks di halaman 23, kita sudah melengkapi 2 kalimat rimpang yang sesuai dengan kalimat saran. Kita sudah tulis yang pertama itu seharusnya menghargai dan yang kedua itu sebaiknya. Dari sini, dalam teks ini, kamu sudah tahu kalau setiap anggota keluarga itu masing-masing mempunyai yang namanya kewajiban dan tugasnya masing-masing. Oke, jadi di sini juga kita akan pelajari setiap anggota itu apa aja tugas dan kewajibannya. Kita pilah-pilah ya. Yang pertama yaitu kepala keluarga. Siapa kepala keluarga? Iya, benar. Ayah atau papa atau papi atau dedi adalah kepala keluarga dalam sebuah keluarga. Jadi, bagaimana apa saja tugas dan kewajiban ayah? Ayah adalah kepala keluarga. Ayah berkewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Jadi itu tugas ayah.
Tugas dan kewajiban ayah itu, tugas ayah sebagai kepala keluarga dan kewajiban ayah itu bekerja untuk mendapatkan nafkah atau mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota keluarga. Oke, habis ayah pasti ada ibu. Ibu, apa tugas ibu? Tugas ibu itu mengurus keperluan di rumah. Kewajiban ibu itu mengatur keperluan semua anggota keluarga dan mendidik anak-anaknya. Oke, sudah dapat ya tugas dan kewajiban ayah dan tugas dan kewajiban ibu. Sekarang kita lanjutkan. Anak itu bisa abang, kakak, adik, atau adik laki-laki atau adik perempuan atau kamu sendiri, ya. Anak berkewajiban untuk membantu ayah dan ibunya. Nah, itu kewajiban kamu sebagai anak. Tugas kamu sebagai anak adalah menjaga kebersihan kamarmu sendiri. Jadi kamarmu itu tanggung jawabmu, tugasmu untuk membersihkannya. Jangan dibuat kotor, nak. Ya. Oke, setiap anggota keluarga juga memiliki hak. Berikut contoh hak yang dimiliki setiap anggota keluarga. Hak orang tua dihormati dan dipatuhi nasihatnya oleh anak-anaknya. Hak anak disayangi oleh orang tuanya. Oke, jadi dalam topik ini, topik tugas dan kewajiban ini, Miss mau kamu buat sebuah tugas offline. Tugas offline-nya itu adalah tugas pengambilan nilai keterampilan di mana anak-anak Miss akan memperkenalkan orang tuanya dan juga tugas dan kewajibannya. Jadi contohnya seperti ini, kamu mengundang ayah dan ibumu dan membuat video di depan. Jadi pertama bisa kamu panggil ayah kamu di samping kamu. Hai teman-teman, ini ayah saya. Siapa nama ayah kamu? Sebutkan nama ayah saya, misalnya Sujono. Ini ayah saya namanya Sujono. Ayah saya itu berperan sebagai kepala keluarga. Nah, kamu sebutkan tugas dan kewajiban dari ayah kamu apa? Sesuai dengan buku kita di halaman 24. Kemudian kamu panggil ibu kamu. Hai teman-teman, ini ibu saya, namanya Ibu Wajiem misalnya. Ibu saya namanya Ibu Wajiem. Tugas ibu saya adalah dan kewajiban ibu saya adalah, baru kamu bilang, sini ayah kamu, sini ibu kamu, dan kamu bilang, dan saya adalah anak, tugas saya adalah dan kewajiban saya adalah. Ya, nanti kamu buat videonya, video singkat saja memperkenalkan ayah, ibu, tugas kewajiban mereka dan tugas kewajiban kamu sebagai anak. Dikirimkan ke grup bukan ke grup enak ya, dikirimkan ke WA Miss Marley paling lama sampai besok sore. Ya, sampai besok sore bisa kamu kirimkan ke WA Miss Marley sampai pukul 4 sore. Itu akan diambil sebagai nilai keterampilan kamu dalam pelajaran tematik muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke, karena sudah itu, sini kan si Nina dan Adi, ini kakak beradik, mereka sedang membaca buku. Buku yang mereka baca itu ada banyak sekali, mereka pinjam bukunya dari perpustakaan. Oke, karena si Adi dan Nina suka membaca, jadi mereka ingin membaca dan jumlah seluruh buku cerita Nina dan Adi itu ada sekitar 250 buku. Berapa kemungkinan buku cerita milik Nina dan berapa kemungkinan buku cerita milik Adi? Gitu. Kita mau cari seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, penjumlahan dua angka yang hasilnya itu 250. Ya. Yang pertama, kemungkinan di sini tuh 200 ditambah 50. Oke, kemungkinan keduanya berapa? Yuk, kita buat. Misalnya kita buat 150. Ya, 150 itu ditambah berapa biar dia menjadi 250? Oke, kita tambahkan dengan 100. Oke, 100 sudah. Sekarang di sini. Berapa lagi, Nak? 125. Iya, boleh. 125 ditambah 125 juga. Hasilnya pasti 250. Selanjutnya 75. Ayo, 75 itu ditambahkan berapa? Ya, benar, 175.
Ya, 75 ditambah 175 sama dengan 250. Jadi kamu tuliskan ya nak jawabannya di dalam buku kamu di halaman 25. 150 ditambahkan 100, 125 ditambah 125, dan 75 ditambah 175. Dapatlah hasilnya untuk kamu tuliskan di halaman 25. Dengan seperti itu nanti Miss berikan satu angka. Dari satu angka itu kamu akan menuliskan lagi angka selanjutnya yang hasilnya sama. Jadi semua angka ini dua angka yang berbeda jika dijumlahkan tetap hasilnya 250 ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan menjawab ayo berlatih. Ayo berlatih nomor 1. Tuliskan maksud kalimat saran berdasarkan gambar berikut. Apa maksud dari kalimat saran tersebut ya? Seharusnya jangan meletakkan pakaian seragam di tempat tidur. Seragam yang sudah dipakai tentunya memiliki kuman dan penyakit. Apa maksud kalimat saran itu? Nah, maksud kalimat saran itu berarti si Beni, ini kita buat namanya si Beni ya, yang keribu-keribu agak hitam ini ya. Si Beni ini sebaiknya meletakkan pakaiannya itu enggak di tempat tidur. Pakaian yang sudah dipakai kan ada kuman dan juga keringatnya. Kalau diletakkan di atas tempat tidur, nanti keringat dan kumannya akan menyatu ke tempat tidurnya. Yang rugi kan si Beni sendiri gitu. Dia lebih baik mengambil bajunya dan meletakkannya ke tempat pakaian kotor gitu. Itu sebenarnya maksud dari kalimat saran untuk kalimat nomor 1. Nanti kamu tuliskan di buku catatan kamu ya nak. Jangan lupa tulis format penulisan, hari, tanggal, pelajaran, subtema, dan pembelajaran berapa, halaman berapa. Setelah itu kamu tuliskan jawabannya sudah Miss ucapkan tadi. Kamu bisa putar-putar kembali video ini supaya kamu dapat mengetahui jawaban nomor 1. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Perhatikan kembali gambar pada nomor 1. Kita perhatikan lagi gambar si Beni yang sedang ganti pakaian. A. Kewajiban apa yang dilalaikan oleh anak tersebut? Kewajiban untuk menjaga kebersihan kamarnya. Dan hak apa yang tidak diperoleh anak tersebut karena melalaikan kewajibannya? Hak anaknya mendapatkan tempat atau kamar tidur yang bersih. Ya. Nanti kamu bisa putar lagi supaya kamu ngerti apa yang Miss ucapkan pada jawaban nomor 2. Oke, kita lanjut nomor 3. Nomor 3 di sini tentukan suatu bilangan ribuan. Lalu buatlah bentuk penjumlahan dengan hasil bilangan tersebut. Tuliskan bentuk penjumlahannya pada kotak berikut. Oke, kita tentukan 1. Ya, kita tentukan 1 di sini Miss tentukan dia angka 1000. Oke, Miss ambil 1800. Oke. Jadi semuanya itu 1800 ya, Nak. 1800 semuanya. Jadi Miss ketikkan di sini 1800 semua. Oke, 1800 lagi. Di sini 1800 lagi, 1800. Jadi kita buat ada 6 penjumlahan yang hasilnya itu 1800. Ya. Dan terakhir adalah 1800. Kita mau buat 2 angka penjumlahan. Oke, angka pertama berapa? Ayo siapa yang bisa? Ya, yang paling mudah 1000 ditambah 800. Oke, yang kedua. Ya, 1200 ditambah 600. Yang ketiga. Benar. 1500 ditambah 300. Yang selanjutnya benar 900 ditambah 900. Selanjutnya ya 1100 ditambah 700. Selanjutnya ya 1700 ditambah 100. Kamu boleh juga menemukan angka lain yang hasilnya 1800. Kamu dapat tuliskan sesuai dengan jawaban kamu sendiri. Lanjut di soal nomor 4. Buatlah buah soal cerita tentang penulisan suatu bilangan sebagai hasil penjumlahan 2 bilangan lain. Setelah itu tuliskan 3 kemungkinan penyelesaian soal tersebut. Oke, di sini misalkan tuliskan ya, misalkan tuliskan sebuah soal cerita. Sebuah soal cerita itu Miss tuliskan di sini Beni
membaca buku cerita yang berhalaman 250 halaman. Tuliskan 3 kemungkinan penjumlahan halaman buku yang telah dibaca oleh Beni. Oke, Beni membaca buku cerita yang berhalaman 250 halaman. Ya, jadi Beni sudah baca buku cerita halamannya 250 halaman. Kemudian kita tuliskan 3 kemungkinan penjumlahan halaman buku yang telah dibaca oleh Beni. Dia mau baca bukunya, jadi berapa yang sudah dibaca, berapa yang belum dibaca. Jadi kita akan coba untuk menjawabnya lagi. Kita tulis 3 kemungkinan di sini. Oke, kita tulis 3 kemungkinan. Kan 250 halaman. Kita tuliskan ya. Berapa kemungkinan buku yang sudah dibaca sama Beni? Oke. Kemungkinan pertama adalah 200. Kemungkinan 1, Miss bikin sini K1 sama dengan 200 halaman. Halaman Miss bikin hal ditambah 50 hal. 50 halaman berarti ya nak ya. Oke, itu kemungkinan 1 K1. Terus Miss bikin K2, kemungkinan 2 itu 150 hal ditambah 100 hal. Oke, kemungkinan 3 yaitu 175 hal ditambah 75 hal. Hal itu halaman ya nak ya. Jadi dengan ini kita sudah menjawab pertanyaan nomor 4. Kita sudah membuat soal ceritanya dan kita sudah membuat membuat jawaban dari pertanyaan itu, yaitu 3 kemungkinan penjumlahan yang dapat hasilnya yaitu 250 halaman. Dengan ini maka kita sudah selesai mempelajari pembelajaran 6 subtema 1. Di pembelajaran subtema 6 subtema 1 ini kamu sudah belajar 3 muatan pelajaran dalam tematik, yaitu yang pertama adalah bahasa Indonesia, yaitu menuliskan kalimat saran sesuai dalam teks yang tertulis, dan yang kedua adalah muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu menuliskan tugas dan kewajiban dari setiap anggota keluarga. Dan yang ketiga, kamu sudah belajar penjumlahan 2 angka yang hasilnya sudah ditentukan, yaitu muatan pelajaran matematika. Semoga pembelajaran 6 pada hari ini dan video Miss ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan Miss harap di pembelajaran berikutnya kamu dapat lebih rajin lagi belajar dan jangan bosan untuk belajar tematik. Sekian dari Miss Marli. Terima kasih and bye-bye.